Sahara adalah gurun pasir terbesar di dunia yang terletak di benua Afrika. Sepintas, tidak ada hal yang istimewa dari Sahara selain iklimnya yang amat kering. Padahal sebagai kawasan gurun yang ditempati oleh banyak negara, ada banyak hal menarik yang pernah terjadi di Sahara. Berikut ini adalah fakta-fakta di balik gurun Sahara yang jarang diketahui versi Fakta Dunia ID. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya. Ayo kita sama-sama dukung channel ini supaya bisa memberikan fakta-fakta menarik dan ilmu yang bermanfaat. Setuju? Gurun Sahara dulunya subur. Gurun Sahara sekarang menyandang reputasi sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Sepanjang mata memandang, orang-orang hanya akan melihat hamparan pasir yang seolah tidak ada habisnya. Namun ternyata di masa lampau kondisinya jauh berbeda. Tidak seperti Sahara di masa sekarang. Pada masa lalu, Sahara ternyata memiliki lahan yang subur dan banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, Sahara dipenuhi oleh pepohonan. Namun sesudah itu, kondisi Sahara berangsur-angsur berubah hingga akhirnya menjadi kawasan kering kerontang seperti sekarang. Lantas, apa yang menyebabkan Sahara bisa berubah hingga se-ekstrim itu? Menurut ilmuwan, berubahnya iklim Sahara terjadi akibat berubahnya kemiringan bumi. Sekarang, poros bumi memiliki kemiringan 23,5 derajat. Namun, pada masa itu, bumi sedikit lebih miring karena kemiringannya yang mencapai lebih dari 24 derajat. Akibat perubahan kemiringan tersebut, curah hujan yang diterima Sahara menjadi berkurang sehingga kawasan tersebut secara berangsur-angsur berubah menjadi padang gurun yang gersang seperti sekarang. Sejumlah temuan arkeologis juga menunjukkan kalau Sahara di masa lampau memang memiliki iklim yang lebih basah. Contoh dari temuan tersebut adalah lukisan gua di Sahara yang menampilkan sepasang orang yang sedang berenang. Di tengah gurun Sahara ada tambang garam. Garam adalah benda yang sepintas nampak remeh, namun aslinya amat penting bagi kehidupan manusia. Jika tidak ada garam, maka manusia tidak akan bisa mengawetkan dan menyedapkan makanannya. Garam juga mengandung senyawa sodium dan klorida yang dibutuhkan oleh tubuh supaya bisa berfungsi secara normal. Jika garam dicampur dengan yodium, maka orang yang mengkonsumsinya bisa terhindar dari penyakit gondok dan kretin. Garam didapat dengan cara mengumpulkan air laut dan kemudian menjemurnya. Saat airnya sudah habis menguap, endapan garam yang tertinggal selanjutnya bisa diambil. Garam sendiri bukan hanya bisa didapat dari laut loh. Di tengah-tengah gurun Sahara ternyata ada juga tempat yang kaya akan garam. Tau Deni adalah sebuah tempat di tengah-tengah gurun Sahara yang sekarang terletak di negara Mali. Di tempat itulah terdapat cadangan garam yang tersimpan di bawah tanah. Untuk mendapatkan garam, orang hanya perlu melakukan penggalian sedalam 4 meter. Garam yang tersimpan di bawah Tau Deni bentuknya berupa batuan besar yang bisa dihancurkan menjadi bongkahan-bongkahan batu garam yang lebih kecil. Bongkahan garam tersebut selanjutnya bisa diangkut keluar Tau Deni dengan memakai truk atau unta. Mungkin ada di antara kalian yang penasaran kenapa bisa ada timbunan garam di tengah-tengah gurun. Jadi, garam aslinya berasal dari batuan sungai yang terkikis dan kemudian bermuara di sungai atau danau. Saat danau yang ada di Tau Deni mengering, endapan garamnya tetap tertinggal di bekas lokasi danau dan lama-kelamaan timbunan garam tersebut tertimbun oleh lapisan pasir dan tanah hingga menjadi cadangan garam di bawah tanah seperti sekarang. Di gurun Sahara pernah ada salju. Gurun Sahara identik dengan tempat yang panas dan kering. Oleh karena itulah rasanya sulit membayangkan kalau ada salju yang turun di tempat tersebut. Namun ternyata salju juga pernah turun di gurun Sahara loh. Wilayah utara Sahara termasuk zona subtropis. Jadi sebenarnya secara teoritis hujan salju memang bisa turun di tempat tersebut. Namun karena Sahara memiliki suhu yang amat panas dan curah hujan yang amat rendah, hujan salju di Sahara tergolong sebagai kasus yang amat jarang terjadi. Contoh dari kejadian langka tersebut pernah terjadi di Ensefra, kota di Alzazer yang terletak di pegunungan Atlas. Kota tersebut berlokasi 1000 meter di atas permukaan laut. Karena lokasinya tersebut, Ensefra pun memiliki suhu harian yang relatif lebih bersahabat jika dibandingkan wilayah Sahara lain yang lebih kering. Sepanjang sejarahnya, Ensefra baru pernah 4 kali mengalami kasus hujan salju, yaitu pada tahun 1979, tahun 2017, 2018, dan yang terbaru pada bulan Januari 2021. Hujan salju di tahun 2021 bisa terjadi karena saat itu suhu lingkungan di Ensefra sedang berada pada kondisi minus 3 derajat Celcius.
ada masjid yang terbuat dari lumpur. Mali adalah negara di Gurun Sahara yang berpenduduk mayoritas muslim. Jadi, bukanlah hal yang aneh jika negara tersebut memiliki masjid di wilayahnya. Dari sekian masjid yang ada di Mali, Masjid Agung Zane adalah salah satu yang paling terkenal. Sesuai dengan namanya, Masjid Agung Zane memang terletak di kota Zane. Keistimewaan utama masjid ini adalah masjid ini menggunakan lumpur sebagai bahan baku utamanya. Batang-batang kayu besar juga nampak menyembul di sejumlah dinding luar masjid. Masjid Agung Zane tergolong sebagai masjid yang tua. Pasalnya, masjid ini sudah ada sejak abad ke-13. Namun sesudah itu, masjid ini sempat berada dalam kondisi setengah hancur akibat tidak terurus. Karena masjid ini juga dipandang sebagai warisan sejarah yang berharga, Masjid Agung Zane pun dibangun ulang pada tahun 1906. Sekarang, masjid ini masih digunakan sebagai tempat untuk beribadah oleh warga sekitar. UNESCO juga mengakui masjid ini sebagai cagar budaya dunia. Pernah ada uji coba bom nuklir. Perancis adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki persediaan senjata nuklirnya sendiri. Saat Perancis masih memiliki wilayah jajahan di Afrika, Perancis pernah melakukan uji coba sebagai senjata nuklirnya di tengah-tengah Gurun Sahara, tepatnya di dekat Regane yang sekarang berstatus sebagai wilayah milik Aljazair. Uji coba senjata nuklir Prancis dilakukan pada tanggal 13 Februari 1960 dengan nama kode sandi Zerboa Blue. Dalam uji coba tersebut, Prancis meledakkan bom nuklir sekitar 70 kiloton. Sebagai perbandingan, bom atom yang dijatuhkan di kota Nagasaki kekuatannya hanya 22 kiloton. Uji coba tersebut bukanlah uji coba nuklir terakhir yang dilakukan oleh Prancis di Sahara. Setahun kemudian, Prancis kembali meledakkan bom nuklir. Tidak lama sesudah itu, pasukan Prancis kemudian melakukan latihan perang di bekas lokasi uji coba. Hal tersebut diduga dilakukan untuk mengetahui dampak radiasi senjata nuklir pada manusia. Nah, itulah fakta-fakta di balik Gurun Sahara yang jarang diketahui. Menurut kalian, apa fakta lainnya di balik Gurun Sahara yang belum diketahui? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Bye!